Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4 tema 1. Di subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Di pembelajaran 2 kita akan belajar segi banyak. Ini ada di halaman 17 sampai dengan 28. Ini ada di halaman 17 ya. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Pasti ya adik-adik ya. Nah yuk kita cari tahu bersama. Coba kita amati adik-adik. Jadi pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Nah kita lihat di sini ada banyak sekali baju adat ya dari berbagai macam daerah di Indonesia ya. Kemudian juga ada rumah adat yang ada di belakang ini. Nah, coba kita lihat adik-adik, temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Coba adik-adik sudah bisa lihat bangun apa saja? Yuk Karina sebutkan satu persatu. Yang pertama kita lihat ya. Nah tadi Karina sempat sebutkan di awal kita akan belajar segi banyak. Segi banyak adalah bentuk tertutup dengan sisi yang terdiri atas garis lurus. Nah kita temukan dulu yuk bangun datar, lalu nanti Karina akan jelaskan lagi yang mana yang segi banyak dan yang mana yang bukan. Nah kita lihat ya, yang pertama segitiga. Coba lihat adik-adik menemukan ada berapa banyak segitiga. Atau mungkin bisa disebutkan saja beberapa contoh bangun yang ada segitiganya di sini. Karina bantu ya. Ini. Di sini ada segitiga. Lalu ini juga ya. Dan masih ada banyak lagi. Kemudian bangun yang kedua yaitu jajar atau jajar genjang atau jajaran genjang. Coba adik-adik bisa melihat di mana ada bangun jajaran genjang. Ini ya. Nah, kemudian ini juga atap rumah ya adik-adik. Nah, kemudian berikutnya ada persegi panjang. Yang mana ya adik-adik? Ini ya, pintu yang ada di sini. Kemudian ini juga. Nah, kemudian berikutnya ada trapesium. Nah, trapesium itu yang seperti ini ya adik-adik. Lalu setengah lingkaran seperti ini. Kemudian ada juga lingkaran. Nah, lingkaran itu kita bisa melihat di sini di lampu mobil. Adik-adik bisa menemukan lagi yang lain. Nah, nanti cari lagi bangun datar yang lain ya adik-adik ya, atau segi banyak yang lain. Nah, kemudian sekarang kita lihat. Jadi apa sih segi banyak? Nah, kita lihat. Ya, bentuk berikut adalah segi banyak. Ini ya. Ini adalah segi banyak. Jadi seginya ada banyak. Bentuknya walaupun tidak beraturan, tapi dia seginya ada banyak. Lalu kita bandingkan dengan bangun yang ada di bawah. Bentuk berikut bukan segi banyak. Ya. Nanti kita akan bandingkan. Nah, pertanyaannya berdasarkan bentuk yang ada di atas, diskusikan dengan kelompokmu. Yang pertama, apakah segi banyak adalah kurva tertutup? Betul ya, karena semua sisi garis lurus menyatu dan tertutup. Ya. Kemudian apakah sisi segi banyak adalah garis lurus? Jawabannya iya. Sisinya semuanya adalah garis lurus seperti ini. Semuanya lurus ya. Kemudian apa itu segi banyak? Nah, tadi sempat Karina kasih di awal pengertian dari segi banyak juga. Nah, kita lihat ya. Jadi segi banyak itu juga berdasarkan informasi yang kita dapatkan di sini adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Ya. Nah, kemudian nanti ini untuk jawabannya. Jadi, ini jawabannya ya. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Kemudian berikutnya,
Berdasarkan bangun datar yang kamu temukan pada gambar pawai budaya, kelompokkan mana yang termasuk segi banyak dan yang bukan segi banyak. Dan nanti dijelaskan dengan alasannya ya. Nah, ini akan Karina buatkan kolomnya di sini di sebelah kanan. Jadi kita akan kembali ke atas. Nah, ini tadi bangun datar yang sudah kita temukan. Kita akan kelompokkan menjadi segi banyak dan yang bukan segi banyak. Kita mulai ya. Yang pertama adalah di bagian segi banyak ada segitiga. Ya, seperti yang ada di gambar ini. Ini segitiga. Kemudian jajaran genjang atau jajar genjang, persegi panjang, dan trapesium. Lalu yang bukan segi banyak adalah yang setengah lingkaran. Lingkaran. Nah, ini bukan segi banyak ya adik-adik. Nah, jelaskan kenapa. Nah, untuk menjelaskan kenapa ini bukan bangun datar yang sebelah kanan tadi yang lingkaran dan setengah lingkaran, karena bangun datar segitiga, jajaran genjang, persegi panjang, segi delapan, dan trapesium adalah bangun yang memiliki kurva tertutup yang dibatasi oleh garis lurus. Ya, jadi dia tidak terbuka seperti ini ada terbuka, jadi dia tidak disebut dengan segi banyak, kecuali kalau ini ditutup, ya, atau ini juga ditutup. Nah, kalau ini tidak, karena dia tidak ada sisi garis lurusnya, semuanya melengkung atau lingkaran. Sementara untuk lingkaran dan setengah lingkaran adalah bangun yang dibatasi oleh garis lengkung, seperti di gambar ini. Ya, dia ada garis lengkungnya. Atau setengah lingkaran juga seperti ini, walaupun ada garisnya, tapi dia ada garis lengkungnya. Jadi dia bukan segi banyak. Nah, kemudian berikutnya, sekarang kita coba amati di lingkungan sekitarmu, bentuk segi banyak apa saja yang kamu temukan. Nah, coba adik-adik lihat ya. Nanti adik-adik kelompokkan lagi di kolom segi banyak dan di kolom bukan segi banyak, seperti ini ya. Yuk kita lihat, kalau Karina lihat ada segitiga, ada persegi panjang, segi delapan. Kemudian di bagian bukan segi banyak ada lingkaran, kemudian setengah lingkaran, dan ada gambar love juga yang seperti ini. Ya, ini bukan termasuk segi banyak. Tulislah contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitarmu. Nah, contohnya ada atap rumah, mobil, buku, kotak pensil, dan juga lemari. Kemudian, apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu untuk melengkapi berbagai macam bentuk-bentuk lainnya agar menjadi bangun datar yang sesuai dengan keinginan. Contohnya tadi rumah. Rumah itu terdiri dari banyak sekali bangun datar adik-adik. Ya, contohnya seperti ini. Ada segitiga, kemudian juga ada jajaran genjang seperti ini. Lalu ada persegi. Ya, persegi panjang. Dan mungkin kalau misalnya di sini ada setengah lingkaran ya, untuk jendela juga bisa. Jadi ada banyak sekali manfaatnya. Lalu apa yang terjadi jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kita akan kesulitan dalam memperoleh bangun kompleks yang kita inginkan. Bangun kompleks itu adalah seperti ini. Ya, jadi ada banyak bangunnya yang bisa kita rangkai bersama-sama menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, kita akan kesulitan. Nah, kemudian selanjutnya kita masih ada ya. Coba lihat, ini ada gambar sarang lebah. Bentuknya seperti ini adik-adik. Ya, nah ini gambar lebahnya. Lalu, tahukah kamu bahwa sarang lebah juga terdiri atas segi banyak? Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan menciptakan sarang lebah yang tersusun dari sekumpulan bentuk segi 6. Ahli matematika meneliti bahwa bentuk segi 6 adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimum. Seandainya sarang lebah dibangun dengan bentuk lain, akan banyak bagian yang tidak terpakai. Madu yang dapat disimpan akan lebih sedikit, dan lebih sedikit pula lebah yang mendapat manfaatnya. Nah, jadi kenapa sarang lebah bentuknya seperti ini? Itu ada alasannya adik-adik.
Ya, ada manfaatnya dan juga ada alasannya. Nah, ini adalah ciptaan dari Tuhan, ya. Nah, setelah kita belajar tentang segi banyak, saatnya kita mengisi diagram. Ya, diagram seperti ini, ya. Nah, ini diagramnya ada gambar kotak 4 buah seperti ini di sebelah atas, ya, kanan kiri atas bawah, dan juga ada lingkaran di tengahnya seperti ini. Nah, ini kita mau menjelaskan tentang segi banyak. Kita taruh segi banyaknya di tengah-tengah. Adik-adik pernah melihat diagram seperti ini? Nah, diagram ini disebut dengan diagram Freyer, di mana kita ingin fokus membahas sesuatu, di mana yang kita bahas di sini adalah segi banyak. Lalu kita ingin mencari faktor-faktor yang mendukung dari segi banyak ini atau ciri-cirinya, lalu dan lain sebagainya. Contohnya saja di sini, untuk mengetahui segi banyak, kita membutuhkan informasi dari segi bentuknya. Yang pertama bukan gambar segi banyak. Lalu berikutnya nanti ada gambar segi banyak, definisinya, dan ciri-cirinya. Kita lihat ya di sebelah kanan. Nah, yang pertama kita lihat yang bukan termasuk segi banyak yang seperti apa gambarnya. Karina contohkan, pertama setengah lingkaran, lalu seperti ini lingkaran yang tidak penuh, kemudian gambar love, dan gambar seperti ini. Ya, lalu kita ke sebelah kanannya ada gambar segi banyak. Contohnya ini ada segi 6, kemudian ada trapesium, segitiga, jajaran genjang, persegi, dan persegi panjang. Nah, kemudian kita ke definisi. Definisinya, segi banyak adalah bentuk tertutup yang terdiri atas garis lurus. Ya. Dan ciri-cirinya. Pertama, ciri-cirinya berbentuk garis lurus. Tidak ada yang melengkung seperti ini. Kemudian bentuknya tertutup dan paling sedikit memiliki 3 sisi. Makanya kalau adik-adik lihat di sini ada bentuk segitiga. Kenapa sih Karina harus 3 sisi? Coba Karina gambarkan 2 sisi ya. Ini ada 2 sisi adik-adik. Nah, kalau 2 sisi dia tidak bisa membentuk bangun datar. Ya, harus ada 1 sisi lagi atau 1 garis lagi yang terhubung supaya membentuk suatu bangun datar seperti ini. Makanya minimal atau paling sedikit memiliki 3 sisi karena ini adalah bangun datar yang paling sederhana, ya, segitiga. Kemudian berikutnya kita lihat keberagaman budaya Indonesia sangat indah, diantaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari tangram? Nah, tangram itu apa Karina? Seperti ini adik-adik. Ini dia, ya. Nah, tangram ini terdiri dari 7 buah bangun datar seperti digambar di samping. Kita hitung yuk ada berapa bangun datarnya. Ini segitiga, bangun datar pertama. Segitiga juga yang kedua. Yang ketiga ini ada jajaran genjang ya, walaupun dia terbalik. Kemudian yang keempat ada segitiga lagi. Lalu yang kelima ini ada persegi. Yang keenam ini ada segitiga. Dan yang ketujuh segitiga lagi. Nah, ini disebut dengan tangram. Nah, tangram ini kalau disusun itu bisa membentuk bermacam-macam pola atau bentuk. Ya, contohnya seperti yang ada di atas ini. Kalau disusun seperti ini tersusun dari bangun datar yang ada di sini adik-adik. Ya, disusun bentuknya seperti ini. Kalau kita perhatikan, ini mirip seperti orang yang sedang menari. Kemudian berikutnya kalau disusun seperti ini bentuknya seperti rumah. Ya, rumah seperti ini. Dan yang ketiga contohnya kalau kita susun seperti ini, tangramnya terlihat seperti yang sedang menari. Ya. Nah, seperti itu. Nah, caranya membuat tangram yaitu yang pertama kita ambil kertas yang bentuknya seperti ini, persegi panjang. Kita lipat di sini ya. Ya, seperti itu kurang lebih menjadi seperti ini. Lalu buka lagi, ya, buka lagi seperti ini.
nanti akan ada garis lipatnya. Ini kita sebut dengan garis lipat. Lalu kita ke gambar yang berikutnya sini, kita lipat ke sini ya, lipat di sekitar daerah sini. Ya, kemudian kita buka lagi sehingga garis lipatnya sekarang ada dua, yang ini dan yang ini. Lalu potong, yang dipotong yang ini ya, sehingga membentuk persegi panjang. Nah, sekarang potong persegi panjang menjadi dua buah segitiga. Ya, jadi ada dua seperti ini. Lalu satu segitiga dilipat lagi, ya seperti ini, dipotong jadi dua, jadinya ada seperti ini. Nah, kemudian ini bisa kita nomori dulu ya, 1, 2, karena ini hasil dari pemotongan kita tadi, 3, 4. Kemudian sebelum Kak Rina menghitung lagi, kita ambil segitiga lainnya lalu lipat sedikit di bagian tengah seperti ini. Untuk melipat ini nanti kita lipat ke sini ya. Jadinya seperti ini. Lalu dibuka dan dipotong. Dipotongnya seperti ini. Ya. Kemudian yang kelima, sekarang kita ini ya, itu kita lipat lagi seperti ini, lipat lagi seperti ini ya, lalu kita potong menjadi seperti ini. Jadinya ada bangun keempat, kelima, dan ini ada keenam dan ketujuh ya. Jadi kita sudah bisa mendapatkan tangramnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.